Ya, oke. Selanjutnya itu, para Shinkenger ini memiliki mecha pribadi yang dinamakan origami. Nah, para origami ini kemudian bisa diperbesar dengan Mojikara besar. Beberapa origami yang dimiliki Shinkenger ini yaitu ada pertama Sisi origami, kemudian Ryo origami, Kame origami, Kuma origami, dan terakhir Saru origami. Nah, kemudian kelima origami ini bisa bergabung menjadi satu, menjadi sebuah Megazord ataupun mecha besar yang dinamakan Shinken-O. Nah, kemudian untuk si Six Ranger-nya sendiri yaitu si Umemori Genta memiliki dua origami yaitu Ebi origami dan juga Ika origami. Nah, untuk Ebi origami sendiri dia bisa berubah sendiri dengan ataupun Henke. Henke itu berubah kan ya? Ya pokoknya Ebi origami sendiri bisa berubah menjadi satu mecha besar ataupun Megazord yang dinamakan itu apa ya? Bentar. Lupa gening. A few moments later. Oh iya, baru ingat. Jadi tadi si Ebi origami itu bisa berubah ataupun Henke dengan menjadi yang namanya itu Daikai-O. Nah, Daikai-O sendiri itu punya empat kepala mungkin lah ya. Jadi dari barat, utara, selatan, dan timur. Nah, sementara untuk Ika origami sendiri dia tidak bisa berubah sendiri, tapi dia bisa bergabung dengan Shinken-O, yaitu kemudian menjadi namanya Ika Shinken-O. Ya, kalau nggak salah Ika Shinken-O. Dan juga selain bisa bergabung dengan Shinken-O, Ika origami bisa gabung dengan Daikai-O. Nah, Ika origami bisa bergabung dengan Daikai-O jadi apa ya namanya? Ika Daikai-O kalau nggak salah Maya. Ya pokoknya itulah. Nah, kemudian selain ke berapa ya tadi? 5, 6, 7. Nah, selain ke-7 origami tadi, kemudian para Shinkenger mendapatkan lagi origami yang lain ataupun punya lagi origami yang lain, yaitu ada pertama Kabuto origami, Kajiki origami, dan juga Tora origami. Nah, jadi berbeda dari origami yang sebelumnya, ketiga origami ini tuh bukan tiga, tapi ada lagi yaitu Ushi origami. Ya, baru ingat. Ya benar, Ushi origami satunya lupa. Nah, jadi keempat origami yang ini tuh berbeda dari yang lainnya. Mereka itu bisa dipanggil dengan menggunakan sebuah disk. Kan kalau yang lain tadi ada bentuknya ya. Nah, sementara si empat ini, si Kabuto, Kajiki, dan Tora, dan juga Ushi origami ini, dia dipanggilnya dengan menggunakan sebuah disk yang berbeda tentunya. Oh ya, tadi juga lupa deng. Si ini juga nih, si Ika sama si Ebi tuh dia juga dipanggilnya bukan pakai yang kayak kelima Shinkenger, tapi Ika sama Ebi tuh dipanggilnya sama dis juga sih. Cuman kalau Ika sama Ebi dia punya bentuk kecilnya, sementara Kabuto, Kajiki, dan Tora, dan Ushi dia gak punya bentuk kecilnya dan hanya punya bentuk besarnya saja. Nah, kemudian keempat origami yang tadi, yaitu pokoknya yang tadi itu bisa berubah ataupun bisa bergabung dengan Shinken-O, atau bisa juga sih ketiga yang tadi awal yaitu Kabuto, Kajiki, dan Tora itu bisa bergabung juga. Ya, tapi gimana ya jelasin ya? Bisa dibilang mecha ataupun penggabungan di Shinkenger itu ada banyak banget lah. Dan tadi juga sebelumnya sudah saya hitung kurang lebih kalau emang bener-bener diiniin beda dihitung semua tuh bisa saya hitung ada kurang lebih 17. Ya, jadi penggabungan Shinken-O sama Tora, Shinken-O sama Kajiki dan lain-lainnya itu ada lah pokoknya.
Ya, tapi yang paling bisa dibilang penggabungan akhirnya itu yaitu ada ke-11 origami tadi ya. Kan tadi 7 tambah 4 11. 11 origami itu bisa bergabung menjadi satu mecha besar. Nah, dinamakannya itu kalau nggak salah Samurai Hao. Jadi untuk penggabungan lainnya gak akan saya sebutin lah ya, karena kalau saya sebutin bakal kelamaan, panjang juga sih. Oke, selanjutnya Shinkenger juga memiliki power up kekuatan. Nah, tapi power up ini hanya bisa dilakukan oleh satu orang saja, tidak bisa ke-6-nya sekaligus. Karena power up ini dapat dilakukan dengan sebuah item yang dinamakan Inromaru. Dengan itu, Shinkenger dapat berubah menjadi Super Shinken ataupun Shin, yang artinya mungkin super ya. Nah, dan item Inromaru ini tuh hanya ada satu saja, dan artinya hanya bisa digunakan oleh salah satu orang saja, tidak bisa digunakan oleh semuanya sekaligus. Nah, tapi ada sih satu kali ke-6 anggota Shinkenger ini berubah menjadi Super Shinken ataupun Shin, yaitu hanya ada pada movie Goseiger versus Shinkenger. Nah, di sana tentunya mereka dibantu dengan si Goseiger, yaitu dengan kartunya, agar Shinkenger bisa berubah jadi Super Shinken. Ya oke, yaitu selanjutnya ini adalah pendapat saya ya. Nah, oke, jadi mulai pendapat nih kayaknya bakal panjang sih. Tapi biarlah. Jadi Samurai Sentai Shinkenger ini menurut saya sangat bagus lah, sangat oke. Dan juga budaya Jepangnya ini bisa dibilang sangat lekat juga. Karena bagi samurai itu kan bisa dibilang setia ya ke tuannya tentunya. Nah, jadi di si Shinkenger ini tuh tentunya para bawahannya atau para apa sih sebutannya ya yang enak, pokoknya para ininya lah, pengikut. Nah, para pengikutnya ini sangat setia ke tuan mereka, yaitu si Shibata-keru. Nah, dan ya jiwa samurainya juga atau jiwa kesetiaan samurainya juga itu bisa bagi saya tuh bisa ketangkep lah, maksudnya bagaimana perjuangan mereka dari awal sampai akhir, bagaimana susah senang mereka ya, pokoknya penggambaran dan juga sikap dari para Shinkenger itu dapat banget bagi saya. Nah, kemudian dari penampilan mekanya ya, kan tadi saya bilang ada banyak sekali meka, bisa sampai 17 lah. Nah, jujur aja sebenarnya yang di mecha terakhir itu yaitu yang Zen, yang semua itu, atau Samurai Hao ya, yang Samurai Hao itu bisa dibilang agak ganggu sih. Soalnya kenapa? Karena ya bentuknya itu kan gede banget ya, dan itu tuh kayak gak bisa jalannya ya, kayak ada mungkin roda lah ya, gak tahu, tapi kelihatannya itu kayak besar banget dan susah buat gerakin ya. Tentunya aja ya kelihatan juga di seriesnya sih, cuman si Shinken Oh-nya itu duduk atau berdiri di ada alas, di belakangnya itu usi, origami sama gabungan-gabungan lainnya. Nah, jadi jalannya kayak bukan jalan tapi kayak ada roda gitu didorong, dan kelihatan banget itu kayaknya berat sih kalau ini pakai suit actornya atau apalah. Dan ya itu jujur aja kadang kayak ngerasa agak ganggu sih. Tapi ada satu yang saya paling suka, yaitu dari mekanya, yaitu pas si ini bukan Zen tapi yang ke-11 origami, apa sih namanya, pokoknya tuh gabungan dari Daikai-O plus Shinken-O, kemudian ada juga satu senjata atau satu tembakan akhirnya, yaitu kalau nggak salah namanya, cari dulu, Ika Tenku Buster ya. Nah, yaitu tadi gabungan Daikai-O sama Shinken-O, kemudian
Oh iya, Daikai Shinken O. Nah, Daikai Shinken O. Kemudian ada senjata yang namanya Ikatenku Buster. Nah, itu menurut saya itu yang paling bagus dari Mecha Shinkenger dari semuanya. Gabungan itu yang paling saya suka dari desainnya, dari penampilannya. Ya, entah kenapa saya suka yang itu. Nah, kemudian episode yang paling saya suka ya. Nah, jadi di sini ada beberapa episode yang paling saya suka, yaitu tentunya episode yang paling saya suka dan juga paling epic adalah episode saat pertarungan si Fuwajuzo lawan Shiba Takeru. Nah, banyak sekali pertarungan mereka di beberapa episode, tapi episode paling bagus itu ada di episode 46 dan 47. Di mana itu adalah episode pertarungan terakhir mereka, dan itu ngena banget, yakin. Ngena banget. Ya pokoknya itu pertarungan paling epic sih di Shinkenger, kalau kata saya juga sih. Ya, kemudian selain episode tadi yang 46 sama 47, ada juga salah satu lagi episode yang saya suka, yaitu episode 22. Yaitu episode itu tuh si Kotoha, dia itu jadi kayak nyonya, sementara si Takeru jadi pelayan. Nah, jadi ya episode itu bisa dibilang ya episode bagian tentang percintaannya lah, mungkin lah ya, tentang percintaan di Shinkenger ini. Pokoknya di episode itu tuh si Kotoha niatnya mau kayak tunangan sama orang. Nah, tapi orangnya itu orang kaya, dan malah orangnya dirasuki kayak sama Gedoshu sama Ayakashi. Dan akhirnya di akhir ya, meskipun si Kotoha gak jadi sama si orang itu ya, tapi gak apa-apa lah. Dan ya episode itu ya menurut saya bagus, dan bagian kisah cintanya itu lumayan dapet sih. Ya pokoknya lumayan dapet lah. Ya, itu dia review ataupun bahasan tentang Samurai Shinkenger menurut saya ya. Nah, jadi video-video kayak gini tuh, kayak video review ataupun video bahas itu nanti akan saya masukkan ke salah satu playlist yang namanya Ryungan. Nah, kenapa Ryungan? Gak tau sih, ya pengen aja nama Ryungan, supaya ya Ryungan itu kan beriung, ngeriung, ngeriung ngobrol lah ya. Jadi makanya di sini kan saya akan ceritain, dan silahkan kalian yang udah nonton ataupun penasaran, silahkan kalian komen agar kita dapat ngobrol dan nimbrung ataupun ngariung bareng-bareng. Makanya video kayak gini tuh akan saya masukkan ke playlist yang namanya Ryungan. Oke, jadi untuk penutup video kali ini akan saya tutup ala-ala Shinkenger ya. Oke, 1, 2, 3. Sorry teh, ikin rakusaku.